Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama satu Risma Wijaya, NIM 1911-202278, dan teman saya Devi Irawati, NIM 1911-202314, dari kelas AB, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan membacakan hasil laporan dari perusahaan yang kami amati, yaitu dari perusahaan Family Catering. Informasi umum dari Family Catering. Family Catering merupakan salah satu usaha catering yang berada di Desa Trobyong, RT 4 RW 2, Kecamatan Melonggong. Usaha ini sudah dirintis sejak tahun 2018, kurang lebih sudah 2 tahun oleh Ibu Yayu. Beliau dulu tidak pernah terpikir untuk membangun usaha ini, karena waktu itu sering membantu membuatkan jajanan untuk saudara-saudara dan tetangga bila ada hajatan. Kemudian beliau terdorong oleh masukan-masukan orang sekitar untuk membangun usaha catering ini. Untuk nama usahanya termotivasi karena yang membantu beliau adalah dari saudara-saudara dan tetangganya sendiri, sehingga dinamakan family atau keluarga. Hingga sampai saat ini pun beliau masih dibantu oleh saudaranya sendiri. Awalnya beliau hanya bisa membuat jajanan tradisional seperti onde-onde, lapis, wingko, dan sejenisnya. Kemudian makin ke sini, beliau terus belajar untuk menyesuaikan keadaan pasar di desanya seperti mencoba roti-rotian. Namun, semenjak adanya pandemi ini, beliau jarang sekali mendapatkan pesanan. Bahkan pada bulan Mei, Maret, April, dan Mei, beliau hanya menerima 2-3 pesanan saja. Karena memang jarang sekali untuk masyarakat sekitar melakukan kegiatan-kegiatan. Pada kesempatan kali ini, kita mewawancarai beliau mengenai produksi selama bulan November. Pada bulan tersebut ada 5 pesanan dengan jenis jajanan tertentu saja. Berikut neraca saldo per 1 November. Neraca saldo. Yang pertama adalah akun kas, debit 2.500.000. Kemudian persediaan bahan baku, debit 45.000. Persediaan bahan penolong, debit 135.000. Persediaan perlengkapan, debit 20.000. Peralatan, debit 5.200.000. Kemudian ada akumulasi penyusunan peralatan, kredit 200.000, utang dagang 0, modal kredit 7.700.000, sehingga total saldo antara debit dan kredit adalah 7.900.000. Kemudian bahan baku yang digunakan selama bulan November ini ada 1 tepung terigu dan pisang. Yang kedua, bahan penolong yang digunakan adalah telur, gula, mentega, rum butter, susu bubuk, pengembang roti, bubuk pelembut, dan selai coklat. Selanjutnya, persediaan bahan baku yang masih tersisa di bulan lalu. Yang pertama ada tepung terigu 5 kg, perkiraan nilai 45.000. Jadi, untuk total persediaan bahan baku yang tersisa bulan lalu sebesar 45.000. Selanjutnya, persediaan bahan penolong yang masih tersisa di bulan lalu. Yang pertama adalah telur, jumlahnya 2 kg, perkiraan nilainya 46.000. Yang kedua ada gula, jumlah 2 kg, perkiraan nilai 24.000. Yang ketiga ada mentega, 4 kg, perkiraan nilai 65.000. Jadi total persediaan bahan penolong sebesar 135.000. Selanjutnya, persediaan perlengkapan yang masih tersisa bulan lalu ada lakban putih 1 buah, perkiraan nilai 10.000, titis staples 5 buah, perkiraan nilai 5.000, solasi ada 2, perkiraan nilai 5.000. Jadi untuk total persediaan bahan penolong pada bulan lalu sebesar 20.000. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama mixer ada 1 buah, perkiraan nilai 1.500.000. Yang kedua ada loyang, jumlah 6,
perkiraan nilai 480.000. Yang ketiga baskom, ada jumlahnya 5, perkiraan nilai 100.000. Yang keempat timbangan, 1 buah, perkiraan nilai 120.000. Yang kelima kompor, ada 2 buah, perkiraan nilai 500.000. Yang keenam oven, ada 1, perkiraan nilai 2.500.000. Jadi untuk total peralatan sebesar 5.200.000. Selanjutnya transaksi bulan November. Pada tanggal 2 November 2020, perusahaan menerima pesanan dari Nyonya Dewi yaitu roti pisang sebanyak 250 pieces dengan nomor pesanan A01 dengan harga jual 2.500. Pesanan akan diambil pada tanggal 7 November 2020. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2020, perusahaan membeli bahan baku secara tunai berupa tepung terigu 6 kg, per kilonya 9.000 dan pisang 250 biji, per bijinya 700. Kemudian transaksinya jurnal pengeluaran kas pada tanggal 3 November membeli bahan baku, debitnya persediaan bahan baku sebesar 229.000 dan kreditnya kas sebesar 229.000. Perhitungannya, tepung terigu sebanyak 6 kg kali 9.000, 54.000, pisang 250 biji kali 700 adalah 175.000, yaitu totalnya 229.000. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2020, perusahaan membeli bahan penolong secara tunai berupa telur 2 kg 23.000 per kilonya, gula 3 kg 12.000 per kilonya, mentega 1 kg 17.000, ram butter 0,5 kg 30.000 per kilonya, selai coklat 2 kg 23.000 per kilonya, susu bubuk 0,5 kg 30.000 per bubuknya, pengembang 5 biji dan seharga 1.000, pelembut 5 biji seharga 1.000 per bijinya. Kemudian terdapat jurnal pengeluaran kas pada tanggal 3 November membeli bahan penolong, debitnya persediaan bahan penolong sebesar 185.000 dan kreditnya kas sebesar 185.000. Perhitungannya, telur 2 kg kali 23.000 sama dengan 46.000, gula 3 kg 2 kali 12.000 sama dengan 36.000, mentega 1 kg kali 17.000 sama dengan 17.000, ram butter 0,5 kg sama dengan 15.000, selai coklat 2 kg 46.000, susu bubuk 0,5 kg 15.000, pengembang 5 biji kali 1.000 sama dengan 5.000, pelembut 5 biji kali 1.000 sama dengan 5.000, semua totalnya 185.000. Kemudian pada tanggal 4 November 2020, perusahaan membeli bahan penolong plastik berupa mika plastik 3 pak. Per paknya 8.000. Kemudian masuknya jurnal pengeluaran kas pada tanggal 4 membeli bahan penolong, debitnya persediaan bahan penolong sebesar 24.000, kasnya kredit 24.000. Perhitungannya, mika plastik 3 pak kali 8.000 sama dengan 24.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 5. Perusahaan memakai bahan baku untuk pesanan A01, tepung terigu 5 kg dan pisang 250 biji. Masuknya pada jurnal pemakaian bahan baku. Pada tanggal 5, pemakaian bahan baku pesanan A01, debitnya
220 PBDB BBB, kredit persediaan bahan bakunya 220. Perhitungannya, tepung terigu 5 kilo kali 9.000 sama dengan 45.000, pisang 250 biji kali 700 sama dengan 175.000, semua totalnya 220.000. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, perusahaan memakai bahan penolong untuk pesanan A01 berupa telur 1 kilo, gula 1,25 kilo, mentega 0,75 kilo, ram butter 0,25 kilo, susu bubuk 0,1 kilo, pengembang 5 biji, pelembut 5 biji, selai coklat 2 kilo, dan mika plastik 2,5 pak. Selanjutnya masuknya pada pengeluaran kas pada tanggal masuknya pada jurnal umum pada tanggal 5. BOP sesungguhnya sebesar 137.250, pada persediaan bahan penolong 137.250. Perhitungannya, telur 1 kilo 23.000, gula 1,25 15.000, mentega 0,75 12.750, ram butter 0,25 7.500, susu bubuk 0,1 3.000, pengembang 5 biji 5.000, pelembut 5 biji 5.000, selai coklat 2 kilo 46.000, mika plastik 2,5 sama dengan 20.000. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, perusahaan membeli peralatan berupa stapler 1 buah 12.000. Kemudian masuknya pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 5 membeli peralatan, debitnya peralatan sebesar 12.000 dan kreditnya kas 12.000. Kemudian pada tanggal 5 November 2020, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung untuk pesanan A01 2 orang per orangnya 25.000. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 5 membayar upah pesanan A01, debitnya PBDP BTKL 50.000 dan kreditnya kas sebesar 50.000. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, BOP dibebankan untuk pesanan A01 sebesar 5% dari biaya bahan baku. Masuknya pada jurnal umum pada tanggal 5, PBDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 11.450. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, ditransfer pesanan A01 ke gudang barang jadi. Masuknya pada jurnal umum pada tanggal 5, persediaan produk jadi sebesar 281.450, pada PBDP BBB sebesar 220.000, PBDP BTKL 50.000, PBDP BOP sebesar 11.450. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, perusahaan menyerahkan pesanan kepada pemesan. Masuknya pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 5 November menyerahkan pesanan A01 kepada Nyonya Dewi. Debitnya kas 625.000 dan HPP-nya 281.450. Kreditnya penjualan sebesar 625.000 dan persediaan produk jadinya 281.450.
Selanjutnya, transaksi pada tanggal 8 November 2020. Perusahaan menerima pesanan dari Nyonya Tuti berupa bolu sebanyak 60 pieces dengan harga jual 3.000 per piecesnya. Dengan nomor pesanan A02 diambil pada tanggal 17 November 2020. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 10 November, perusahaan membeli bahan penolong berupa telur 1 kilo dengan nilai 23.000 per kilo. Kemudian kacang almond 1 bungkus dengan nilai 10.000 per kilo, per bungkusnya, maaf. Kemudian plastik 1 pak dengan harga 4.000 per pak. Kemudian di jurnal, pada jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 10 membeli bahan penolong dengan debit persediaan bahan penolong sebesar 37.000, kas kredit 37.000. Kemudian perhitungannya yaitu telur 1 kilo 23.000, kacang almond 1 bungkus 10.000, plastik 4.000. Jadi totalnya 37.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 13 November. Perusahaan memakai bahan baku untuk pesanan A02 berupa tepung terigu 1 kilo. Kemudian jurnalnya pada jurnal pemakaian bahan baku. Pada tanggal 13, pemakaian bahan baku untuk pesanan A02 dengan debit PBDP BBB sebesar 9.000 dan kredit persediaan bahan baku sebesar 9.000. Untuk perhitungan nilainya, tepung terigu 1 kilo sama dengan 9.000. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 13. Perusahaan memakai bahan penolong untuk pesanan A02 berupa telur 2 kilo, gula 1 kilo, mentega 0,5 kg. Mohon maaf, ini maksudnya 0,25 kg, susu bubuk 0,1 kg, kacang almond 1 bungkus, dan plastik 1 pak. Kemudian jurnalnya pada jurnal umum. Pada tanggal 13, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 79.250 dengan perhitungan telur 2 kilo 46.000, gula 1 kilo 12.000, mentega 0,25 kilo 4.250, susu bubuk 0,1 kilo sama dengan 3.000, kacang almond 1 bungkus sama dengan 10.000, plastik 1 sama dengan 4.000. Jadi totalnya 79.250. Selanjutnya, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung untuk pesanan A02 sebesar 1 orang dengan nilai 25.000 per orang. 25.000 per orang, maaf. Jadi jurnalnya pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 13 membayar upah pesanan A02 dengan debit PBDP BTKL 25.000, kas kredit 25.000. Selanjutnya, tanggal 13, BOP dibebankan untuk pesanan A02 sebesar 50% dari biaya bahan baku. Kemudian jurnalnya pada jurnal umum, yaitu PBDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 4.500. Selanjutnya jurnal pada tanggal 13 November ditransfer pesanan A02 ke gudang barang jadi. Jurnalnya pada jurnal umum yaitu persediaan produk jadi sebesar 38.500 pada PBDP BBB 9.000, PBDP BTKL 25.000, PBDP BOP 4.500.
Selanjutnya, pada tanggal 13 juga, perusahaan menyerahkan pesanan kepada pemesan. Jurnalnya pada jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 13 menyerahkan pesanan A02 kepada Nyonya Tuti dengan debit kas 180.000, kemudian HPP 38.500 dengan kredit penjualan 180.000 dan persediaan produk jadi 38.500. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020, perusahaan menerima pesanan dari Nyonya Rafiq berupa bolu sebanyak 180 pieces dengan harga jual 3.000 dengan nomor pesanan A03 diambil pada tanggal 24 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2020, perusahaan membeli bahan baku berupa tepung terigu sebanyak 3 kilo per kilonya 9.000. Kemudian masuknya pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 22 membeli bahan baku, debitnya persediaan bahan baku sebesar 27.000 dan kreditnya kas sebesar 27.000. Perhitungannya, tepung terigu 3 kilo kali 9.000 sama dengan 27.000. Selanjutnya pada tanggal 22 November, perusahaan membeli bahan penolong berupa telur 6 kilo dengan harga 23.000 per kilonya, gula 3 kilo 12.000 per kilonya, mentega 0,75 kilo 17.000 per kilonya, kacang almond 3 bungkus per bungkusnya 10.000, plastik 2 pak per paknya 4.000. Kemudian masuknya pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 22 membeli bahan penolong, debitnya persediaan bahan penolong sebesar 224.750 dan kreditnya kas 224.750. Perhitungannya, telur sebanyak 6 kilo kali 23.000 138.000, gula 3 kilo per kilo kali 12.000 36.000, mentega 0,75 kilo kali 17.000 12.750, kacang almond 3 bungkus kali 10.000 30.000, plastik 2 pak kali 4.000 8.000, semua totalnya 224.750. Kemudian pada tanggal 24 November, perusahaan memakai bahan baku untuk pesanan A03 berupa tepung terigu sebanyak 3 kilo. Masuknya pada pemakaian bahan baku. Pada tanggal 24, pemakaian bahan baku pesanan A03, debit PBDP BBB sebesar 27.000 dan kredit persediaan bahan bakunya 27.000. Hitungannya, tepung terigu sebanyak 3 kilo kali 9.000 sama dengan 27.000. Selanjutnya pada tanggal 24 November, perusahaan memakai bahan penolong untuk pesanan A03 berupa telur 6 kilo, gula 3 kilo, mentega 0,75 kilo, susu bubuk 0,3 kilo, kacang almond 3 bungkus, dan plastik 2 pak. Masuknya pada jurnal umum pada tanggal 24 November, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 233.750. Perhitungannya, telur 6 kilo kali 23.138.000, gula 3 kilo kali 12.000 sama dengan 36.000, mentega 0,75 kilo kali 17.000 sama dengan 274.000,
12.750, susu bubuk 0,3 kilo kali 30.000 sama dengan 9.000, kacang almondnya 3 bungkus kali 10.000 sama dengan 30.000, plastik 2 pak kali 4.000 sama dengan 8.000. Semua totalnya 233.750. Selanjutnya pada tanggal 24 November, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung untuk pesanan A03 sebesar 2 orang, per orangnya 25.000. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 24, membayar upah pesanan A03, debitnya PBDP BTKL sebesar 50.000 dan kreditnya kas sebesar 50.000. Selanjutnya, pada tanggal 24 November, BOP dibebankan untuk pesanan A03 sebesar 50% dari biaya bahan baku. Masuknya pada jurnal umum. Pada tanggal 24, BOP pada BOP dibebankan sebesar 13.500. Selanjutnya, tanggal 24 ditransfer pesanan A03 ke gudang barang jadi. Masuknya pada jurnal umum. Tanggal 24, persediaan produk jadi sebesar 90.500 pada PBDP BBP sebesar 27.000, PBDP BTKL sebesar 50.000, PBDP BOP sebesar 13.500. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2020, perusahaan menyerahkan pesanan kepada pemesan. Masuknya pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 24, menyerahkan pesanan A03 kepada Nyonya Rofi, kas debitnya kas 540.000 dan HPP sebesar 90.500, kredit penjualan sebesar 540 dan persediaan produk jadinya 90.500. Selanjutnya pada tanggal 25, perusahaan menerima pesanan dari Nyonya Istiqomah yaitu roti pisang sebanyak 50 pieces dan bolen sebanyak 50 pieces dengan harga roti pisang 2.500 dan bolennya 3.000 dengan nomor pesanan A04. Pesanan diambil pada tanggal 28 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, perusahaan membeli bahan baku berupa tepung terigu 2 kilo, per kilonya 9.000, pisang 100 biji, per bijinya 700. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 27 membeli bahan baku, debitnya persediaan bahan baku sebesar 88.000 dan kreditnya kas 88.000. Perhitungannya, tepung terigu 2 kilo 9.000 kali 2 kilo 18.000 dan pisangnya 100 biji kali 700 sama dengan 70.000. Semua total 88.000. Selanjutnya pada tanggal 27, perusahaan membeli bahan penolong telur 1 kilo, per kilonya 23.000, gula 1 kilo, per kilonya 12.000, mentega 0,5 kilo, per kilonya 17.000, ram butter 0,25 kilo, per kilonya 30.000, pengembang 2 biji, per bijinya 1.000, pelembut 2 biji, per bijinya 1.000, selai coklat 1 kilo, per kilonya 23.000, mika plastik 1 pak, per paknya 8.000. Dan yang terakhir susu bubuk 0,5 kilo, per kilonya 30.000. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas.
Pada tanggal 27 November membeli bahan penolong. Debitnya persediaan bahan penolong sebesar 100.000 dan kreditnya kas sebesar 101.000. Perhitungannya, telur 1 kilo 23.000, gula 1 kilo 12.000, mentega 0,5 kilo 8.500, rambutan 0,25 kilo 7.500, pengembang 2 biji 2.000, pelembut 2 biji 2.000, selai coklat 1 kilo 23.000, mika plastik 1 pak 8.000, susu bubuknya 0,5 kilo 15.000. Semua totalnya 101.000. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2020, perusahaan memakai bahan baku untuk pesanan A04 berupa tepung terigu 2 kilo dan pisang 100 biji. Masuknya pada jurnal pemakaian bahan baku. Pada tanggal 28 November memakai bahan baku pesanan A04, debit PBDP BBB 88.000, kredit persediaan bahan bakunya 88.000. Perhitungannya, tepung terigu 2 kilo kali 9.000 18.000, pisangnya 100 biji kali 700 sama dengan 70, semua totalnya 88.000. Selanjutnya tanggal 28 November 2020, perusahaan memakai bahan penolong untuk pesanan A04 berupa telur 0,25 kilo, gula 0,5 kilo, mentega 0,3 kilo, rambutan 0,1 kilo, susu bubuk 0,04 kilo, pengembang 2 biji, pelembutnya 2 biji, selai coklat 1 kilo, dan mika plastik 1 pak. Masuknya pada jurnal umum. Pada tanggal 28 November, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar Rp56.050. Perhitungannya, telur 0,25 kilo 5.750, gulanya 0,5 kilo 6.000, mentega 0,3 kilo 5.100, rambutan 0,1 3.000, susu bubuk 0,04 1.200, pengembangnya 2 biji 2.000, pelembut 2 biji 2.000, selai coklat 1 kilo 23.000, mika plastik 1 pak 8.000. Semua totalnya 56.050 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 28 November 2020, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung untuk pesanan A04 sebesar 25.000 satu orang. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 28 November membayar upah pesanan A04, debitnya PBDP BTKL sebesar 25.000 dan kreditnya kas 25.000. Selanjutnya, tanggal 28 November 2020, BOP dibebankan untuk pesanan A04 sebesar 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Masuknya pada pengeluaran kas, masuknya pada jurnal umum. Pada tanggal 28 PBDP BOP, pada BOP dibebankan sebesar 12.500. Selanjutnya, di tanggal 28 November ditransfer pesanan A04 ke gudang barang jadi. Masuknya pada jurnal umum. Tanggal 28 persediaan produk jadi sebesar 125.500. Pada PBDP BBB sebesar 88.000, PBDP BTKL sebesar 25.000, PBDP BOP sebesar 12.500. Selanjutnya tanggal 28 November 2020, perusahaan menyerahkan pesanan kepada pemesan.
masuknya pada jurnal penerimaan kas. Tanggal 28 menyerahkan pesanan A04 kepada Nyonya Istiqomah, kasnya debitnya kas 275.000 dan HPP 125.500. Kreditnya penjualan 275.000 dan persediaan produk jadinya 125.500. Selanjutnya pada tanggal 29 November, pemilik perusahaan mengambil uang pribadi sebesar 500.000. Masuknya pada pengeluaran kas. Tanggal 29 mengambil uang pribadi, debitnya Prive 500.000 dan kreditnya kas 500.000. Selanjutnya pada tanggal 30 November, perusahaan membayar listrik dan air sebesar 300.000. Masuknya pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 30 membayar listrik dan air, debitnya bayar listrik dan air sebesar 300.000 dan kreditnya kas 300.000. Semua totalnya jurnal penerimaan kas 1.620 ditambah serba-serbinya 535.950, totalnya 2.155.950 dan kreditnya pada penjualan jumlahnya 1.620 dan serba-serbinya 535.950. Semua totalnya 2.155.950. Pada jurnal pengeluaran kas, semua totalnya debitnya 1.877.750 dan kreditnya 1.877.750. Pada jurnal pemakaian bahan baku, debitnya semua totalnya 344.000 dan kreditnya sebesar 344.000. Jurnal umum, debitnya semua totalnya 1.084.200 dan kreditnya 1.084.200. Selanjutnya, dari total jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian pemakaian bahan baku dan jurnal umum tadi, totalnya dimasukkan ke dalam buku besar. Sehingga untuk akun kas mempunyai saldo awal sebesar debit 2.500.000. Kemudian pada tanggal 30 pada jurnal penerimaan kas menambah sebesar debit 1.620.000 sehingga saldonya 2.500.000 ditambah 1.620.000 sama dengan 4.120.000. Kemudian pada tanggal 30 dari jurnal pengeluaran kas dikredit 1.877.750 sehingga 4.120 dikurangi 1.877.750 sama dengan 2.242.250. Selanjutnya untuk akun persediaan bahan baku pada tanggal 1 November mempunyai saldo awal sebesar debit 45.000. Kemudian pada tanggal 30, pada jurnal pengeluaran kas, persediaan baku di debit 344.000 sehingga saldonya 45.000 ditambah 344.000 sehingga menjadi 389.000. Kemudian ini juga tanggal 30 persediaan bahan baku di jurnal pemakaian bahan baku kredit 344.000 sehingga saldonya menjadi
45.000. Itu dari 389.000 dikurangi 49.000. Selanjutnya untuk akun persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong pada tanggal 1 November mempunyai saldo awal sebesar debit 135.000. Kemudian pada tanggal 30 November dari jurnal pengeluaran kas di debit 571.750. Sehingga sehingga saldonya 135.000 ditambah 571.750 sehingga totalnya 706.750. Selanjutnya untuk tanggal 30 persediaan bahan penolong juga dari jurnal umum kredit 506.300 sehingga saldonya menjadi 200.450. Selanjutnya akun persediaan produk jadi pada tanggal 30 bulan November dari jurnal penerimaan kas persediaan produk jadi dikredit 535.950 sehingga saldonya 535.950. Kemudian pada tanggal 30 juga dari jurnal umum didebit 535.950 sehingga saldonya 0. Langsung kemudian persediaan perlengkapan tidak berpengaruh karena hanya pada saldo awal. Di akun peralatan itu terdapat tanggal 1 saldo awalnya 5.200.000 di debit. Selanjutnya pada tanggal 30 dari jurnal pengeluaran kas di debit 12.000 sehingga saldonya menjadi 5.212.000. Selanjutnya dari akun akumulasi penyusutan dari jurnal khusus tidak ada penambahan, jadi hanya ada saldo awal pada tanggal 1 November sebesar kredit 200.000. Selanjutnya untuk Prive pada tanggal 30 November itu dari jurnal pengeluaran kas sebesar debit 500.000 sehingga saldonya 500.000. Kemudian untuk modalnya hanya ada pada saldo awal saja, tidak berpengaruh pada jurnal khusus, sehingga pada tanggal 1 saldo awal kredit 7.700.000. Saldonya kredit 7.700.000. Untuk selanjutnya adalah PBDP BBB pada tanggal 30 jurnal pemakaian bahan baku di debit 344.000, saldonya 344.000. Selanjutnya, tanggal 30 juga dari jurnal umum, kredit 344.000 sehingga saldonya 0. Selanjutnya dari PBDP BOP, tanggal 30 dari jurnal umum, sebesar debit 41.950 sehingga saldonya 41.950. Kemudian tanggal 30 juga jurnal umum, dikredit 41.950 sehingga saldonya 0. Untuk akun PBDP BTKL pada tanggal 30 dari jurnal pengeluaran kas debit 150.000 sehingga saldonya 150.000. Yang kedua tanggal 30 dari jurnal umum dikredit 150.000 sehingga saldonya 0. Selanjutnya dari akun BOP sesungguhnya, yaitu yang berpengaruh dari jurnal khusus hanya satu saja, tanggal 30 dari jurnal umum sebesar 506.300 sehingga saldonya yang untuk saat ini 506.300. Selanjutnya dari biaya penyusutan peralatan sehingga tanggal 30 November. Mohon maaf untuk nama akun biaya penyusutan peralatan ini dari jurnal khusus tidak ada pengaruhnya.
Selanjutnya dari akun BOP dibebankan pada tanggal 30 jurnal umum dikredit 41.950 sehingga saldonya 41.950. Dari BOP dibebankan dari jurnal khususnya itu hanya satu saja pada jurnal umum. Selanjutnya akun penjualan. Akun penjualan hanya satu juga pada tanggal 30 dari penerimaan kas sebesar kredit 1.620.000. Saldonya 1.620.000. Selanjutnya dari akun BOP juga satu dari jurnal penerimaan kas sebesar debit 535.950 sehingga saldonya 535.950. Dari akun biaya listrik dan air juga satu saja dari jurnal pengeluaran kas di sebesar debit 300.000 sehingga saldonya 300.000. Selanjutnya biaya perlengkapan. Mohon maaf untuk biaya perlengkapan dari jurnal khusus itu tidak ada pengaruhnya. Dan akun selisih BOP juga. Akun selisih mohon maaf, akun ikhtisar laba rugi juga tidak ada pengaruh dari jurnal khusus. Selanjutnya, setelah memasukkan nilai-nilai yang ada di jurnal khusus, maksudnya memposting nominal yang ada di jurnal khusus ke buku besar, selanjutnya dibuat neraca saldo sehingga menjadi ini untuk neraca saldo family catering yaitu kas sebesar debit 2.242.250, kemudian persediaan bahan baku 45.000 di debit, persediaan bahan penolong debit 200.450, kemudian persediaan barang jadi 0, persediaan perlengkapan di debit 20.000, peralatan di debit 5.212.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 200.000, price di debit 500.000, modal di kredit 7.700.000, penjualan di kredit 1.620.000, HPP di debit 535.950, BOP sesungguhnya di debit 506.300, BOP yang dibebankan di kredit 41.950, serta biaya listrik dan air di debit 300.000 sehingga total antara debit dan kredit sudah balance sebesar 9.561.950. Setelah itu di dalam perusahaan family ini terdapat penyesuaian dengan jurnal penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persediaan perlengkapan yang masih sisa sampai akhir November sebanyak 10.000. Kemudian di jurnal menjadi biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 10.000. Jadi untuk perlengkapan ini dinilai selama perlengkapan yang sudah dipakai. Jadi 20.000 untuk perlengkapan awalnya dikurangi 10.000 dari sisa akhir periode. Sehingga mendapat nilai 10.000. Selanjutnya, perusahaan menyusutkan peralatan sebesar 50.000 per bulan. Dengan jurnal biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 50.000. Selanjutnya nomor 3, sesuaikan BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Untuk akunnya, BOP yang dibebankan sebesar 41.950 di debit, selisih BOP 464.350 di debit, pada BOP sesungguhnya sebesar 506.300. Selanjutnya, 4, tutuplah selisih akun BOP. Jurnalnya menjadi HPP pada selisih BOP sebesar Rp464.350. Kemudian selanjutnya total dari jurnal penyesuaian tersebut adalah sebesar 1 juta
30.650. Setelah itu, akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ini dimasukkan, kemudian diposting ke dalam buku besar. Jadi yang diposting hanya akun biaya perlengkapan di debit. Kemudian biaya perlengkapan. Nah, ini pada tanggal 30 jurnal penyesuaian sebesar debit 10.000 sehingga saldonya 10.000. Kemudian di perlengkapan ini diposting ke buku besar kredit 10.000. Persediaan perlengkapan yaitu tanggal 30 jurnal penyesuaian kredit 10.000. Saldonya menjadi 10.000. Selanjutnya, biaya penyusutan peralatan diposting ke dalam buku besar pada tanggal 30 jurnal penyesuaian kredit 50.000 sehingga saldonya 200.000 ditambah 50.000 menjadi 250.000. Untuk yang akumulasi penyusutan juga diposting ke dalam buku besar sebesar kredit 500.000. Mohon maaf tadi maksudnya yang biaya penyusutan peralatan itu di sini jurnalnya di debit 50.000. Sehingga saldonya 50.000 dan yang ini baru akumulasi penyusutan. Saldonya itu dikredit ya 50.000 sehingga ini 250.000. Untuk akun selanjutnya yaitu BOP yang dibebankan dimasukkan dalam buku besar BOP di sini. Tanggal 30 jurnal penyesuaian di debit 41.950 sehingga saldonya 0. Kemudian selisih BOP di debit juga 464.360. Jurnal penyesuaian di debit 464.350. Sehingga saldonya tadi sama. Selanjutnya BOP sesungguhnya di kredit 506.300. Tanggal 30 jurnal penyesuaian kredit 506 sehingga 506.300 rupiah, saldonya menjadi 0. Kemudian tanggal 30 juga yang ini untuk menutup selisih BOP, jurnalnya HPP di debit diposting ke dalam buku besar. Tanggal 30 jurnal penyesuaian di debit 464.350 sehingga saldonya menjadi 1.300.000. Kemudian selisih BOP di kredit 464.350 sehingga pada tanggal 30 jurnal penyesuaian di kredit 464.350 saldonya menjadi 0. Setelah jurnal penyesuaian kemudian lanjut untuk neraca lajur. Neraca lajur itu ada 5 komponen ya. Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, kemudian neraca. Neraca saldo ini diperoleh dari neraca saldo setelah dari buku besar tadi yang ini. Kemudian yang neraca lajur itu dari mohon maaf untuk neraca jurnal penyesuaian
itu dimasukkan dari jurnal penyesuaian ini. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian itu berasal dari neraca saldo ditambah atau dikurangi dari jurnal penyesuaian. Jadi untuk kasnya, neraca saldo setelah penyesuaian sebesar debit 2.242.250. Untuk persediaan, debit 45.000. Kemudian untuk persediaan, mohon maaf tadi maksudnya persediaan bahan baku, debit 45.000. Kemudian persediaan bahan penolong, debit 240.000. Kemudian persediaan produk jadi 0. Persediaan perlengkapan sebesar debit 10.000. Peralatan debit 5.212.000. Akumulasi penyusutan peralatan kredit 250.000. Modal kredit 7.700.000. Prive debit 500.000. Penjualan kredit 1.620.000. HPP debit 1.300.000. Untuk BOP sesungguhnya nilainya 0. BOP dibebankan juga nilainya 0. Selisih BOP juga 0. Biaya listrik dan air kredit 300.000. Mohon maaf, untuk biaya listrik dan air debit 300.000. Kemudian biaya perlengkapan di debit 10.000. Dan terakhir biaya penyusutan peralatan di debit 50.000. Sehingga untuk total NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian antara debit dan kredit sebesar 9.570.000. Selanjutnya untuk dari laba rugi itu didapat dari pendapatan dan beban, dan neraca ini adalah didapat dari aset, utang, dan modal. Sehingga hanya akun penjualan di debit, di kredit 1.620.000. Kemudian HPP di debit 1.300.000. Selanjutnya untuk biayanya, biaya listrik dan air debit 300.000, biaya perlengkapan debit 10.000, biaya penyusutan peralatan debit 50.000. Untuk neraca kas di debit 2.242.250. Kemudian persediaan bahan baku di debit 45.000. Persediaan bahan penolong di debit 200.450. Kemudian langsung pada persediaan perlengkapan di debit 10.000. Peralatan di debit 5.212.000. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit 250.000. Modal di kredit 7.700.000. Kemudian di prive itu di debit 500.000. Kemudian untuk total laba rugi sebesar 1.360.300 di debit. Di kredit sebesar 1.620.000 di kredit. Dan di neraca sebesar 8.209.700 dan di kredit 7.950.000. Sehingga selisih antara debit dan kredit di laba rugi sebesar 259.700 dan di neraca juga selisih antara debit dan kreditnya 259.700, sehingga itu menjadi nilai dari laba bersih. Selanjutnya, setelah itu lanjut untuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca,
Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Untuk yang pertama, laporan laba rugi, yaitu penjualan sebesar 1.620.000. Harga pokok penjualan itu 1 juta, sehingga mendapat nilai laba kotor sebesar 619.700. Kemudian biaya usahanya ada biaya listrik dan air sebesar 300.000, biaya perlengkapan 10.000, biaya penyusunan peralatan sebesar 50.000. Jadi total biaya sebesar 360.000. Kemudian laba bersih usaha sebesar 259.700. Itu didapat dari laba kotor dikurangi total biaya, sehingga 259.700. Selanjutnya untuk laporan perubahan modal, terdapat modal awal sebesar 7.700. Kemudian ditambah ini mendapatkan penambahan dari laba bersih usaha sebesar 259.700. Itu didapat dari ini laba bersih usaha dari laporan laba rugi. Kemudian total penambahan menjadi 259.700. Kemudian mendapat pengurangan atau dikurangi dari price sebesar 500.000. Jadi total pengurangan sebesar 500.000. Untuk modal akhir berarti modal awal 7.700.000 ditambah total penambahan 259.700, kemudian dikurangi 500.000, sehingga modal akhir sebesar 7.459.700. Selanjutnya untuk neraca. Yang pertama dari aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas 2.242.250, kemudian persediaan bahan baku 45.000, persediaan bahan penolong 200.450, persediaan perlengkapan 10.000. Jadi total aset lancar sebesar 2.497.700. Untuk aset tetap peralatan sebesar 5.212.000, akumulasi penyusutan peralatan 250.000. Sehingga nilai buku peralatan 4.962.000. Untuk total aset tetap sebesar 4.962.000. Sehingga untuk total aset sebesar 7.459.700 itu didapat dari nilai total aset lancar ditambah total aset tetap. Selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya utang dagang 0, ekuitasnya modal sebesar 7.459.700. Itu didapat dari yang ini, modal akhir. Sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 7.459.700. Sehingga lanjutnya adalah laporan arus kas. Yang pertama dari kegiatan operasi, yaitu penerimaan kas. 1 dari penjualan sebesar 1.620, sehingga total dari penambahan penerimaan kas sebesar 1.620.000. Selanjutnya dari pengeluaran kas, yang pertama ada membeli bahan baku sebesar 344.000, membeli bahan penolong 571.750, membayar upah tenaga kerja sebesar 150.000, membayar listrik dan air sebesar 300.000, membeli peralatan sebesar 12.000. Jadi total pengurangan kas sebesar 1.377.750. Jadi total kegiatan operasi sebesar 242.250 itu berasal dari 1.620 ditambah 1.377.750. Selanjutnya untuk kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi ini tidak ada. Jadi total kas dari kegiatan 123 sebesar 242.250. Kemudian saldo awal kas sebesar 2.500.000.
Untuk saldo akhir kas, saldo awal dikurangi total dari kegiatan 1, 2, 3 sehingga saldo akhirnya 2.742.250. Selanjutnya, setelah laporan keuangan, lanjut pada jurnal penutup. Jurnal penutup ini kemudian itu menutup penjualan, menutup beban-beban, kemudian setelah itu menutup ikhtisar laba rugi, dan selanjutnya menutup price. Untuk jurnal yang pertama, penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 1.620.000. Selanjutnya, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada HPP beban listrik HPP sebesar 1.300.000. Kemudian biaya listrik dan air sebesar 300.000 dikredit, biaya perlengkapan sebesar 10.000 dikredit, biaya penyusutan peralatan sebesar 50.000 dikredit. Sehingga ikhtisar laba ruginya didebit 1.360.300. Selanjutnya, untuk menutup ikhtisar laba rugi, jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 259.700. Kemudian jurnal selanjutnya adalah modal pada price sebesar 500.000. Sehingga total dari jurnal penutup tersebut adalah 3.740.000. Setelah itu, jurnal penutup ini akun-akunnya dimasukkan ke dalam buku besar. Seperti ini jurnal penyusunan peralatan dan ikhtisar laba rugi. Sehingga untuk saldo dari ikhtisar laba rugi setelah ditutup adalah 0. Setelah jurnal penutup, selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penutup. Jadi neraca saldo setelah penutup itu ada kas didebit sebesar 2.242.250. Kemudian persediaan bahan baku didebit 45.000, persediaan bahan penolong didebit 200.450, persediaan perlengkapan didebit 20.000, peralatan didebit 5.212.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan dikredit 250.000. Dan selanjutnya adalah modal dikredit 7.459.700. Sehingga total dari neraca saldo setelah penutupan yaitu 7.709.700. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi umum perusahaannya. Family Catering merupakan salah satu usaha catering yang berada di Desa Sropyong RT 4 RW 2 Kecamatan Longgo. Usaha ini sudah mulai dirintis sejak tahun 2018, kurang lebih sudah 2 tahun, oleh Ibu Yayu. Beliau dulu tidak pernah terpikir untuk membangun usaha ini, karena waktu itu sering membantu membuatkan jajan untuk saudara-saudara dan tetangga bila ada hajatan. Kemudian, beliau terdorong oleh masukan-masukan orang sekitar untuk membangun usaha catering ini. Untuk nama usahanya termotivasi karena yang membantu beliau adalah dari saudara-saudara dan tetangganya sendiri, sehingga dinamakan family atau keluarga. Hingga sampai saat ini pun beliau masih dibantu oleh saudaranya sendiri. Awalnya beliau hanya bisa membantu membuat jajanan tradisional seperti onde-onde, lapis, wingko, dan sejenisnya. Kemudian makin ke sini beliau terus belajar untuk menyesuaikan keadaan pasar di desanya seperti mencoba roti-rotian. Namun, semenjak adanya pandemi ini, beliau jarang sekali mendapat pesanan. Bahkan pada bulan Maret, April, dan Mei, beliau hanya menerima 2-3 pesanan saja. Karena memang jarang sekali untuk masyarakat sering melakukan kegiatan-kegiatan. Pada kesempatan kali ini, kita mewawancarai beliau mengenai produksi selama bulan November. Pada bulan tersebut, ada 5 pesanan dengan jenis
jajanan tertentu saja. Adapun persediaan yang tersisa untuk digunakan ke periode berikutnya. Yang masih tersisa persediaan bahan baku tepung terigu 5 kg senilai 45.000. Totalnya 45.000. Ada juga persediaan bahan penolong, ada telur sebanyak 2,6 kg senilai 59.800. Yang kedua, gula 3,25 kg sebesar 39.000, mentega 4,25 kg sebesar senilai 72.250, rambutan 0,4 kg sebesar 12.000, susu bubuk 0,46 kg sebesar 13.500, mika plastik 0,5 pak senilai 4.000. Semua totalnya 200.450. Ada juga persediaan perlengkapan yang terdiri pertama lakban putih masih setengah senilai 5.000, kurang lebihnya 5.000. Dan ini maaf, yang kedua ada solasi sejumlah 2 dengan harga 5.000. Semua total persediaan perlengkapannya 10.000. Ada juga peralatan yang masih, pertama mixer 1 senilai 1.500.000, 2 loyang 6 buah 480.000, baskom 5 masih 5 100.000, timbangan 1 senilai 120.000, kompor masih 2 senilai 500.000, oven 1 250.000, staplesnya masih 1 12.000. Semua total peralatan 5.212.000. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting dalam laporan keuangan dari Family Catering. Laporan keuangan di sini disusun menggunakan standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Dasar penyusunannya, laporan keuangan ini menggunakan asumsi dasar accrual basis, mata uang penyajiannya yaitu rupiah. Persediaannya menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out. Aset tetap, nilai aset tetap diakui sebesar nilai sekarang berdasarkan hasil wawancara dengan pemiliknya. Penyusutan dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Selanjutnya, kas. Kas yang didapatkan diperoleh dari penjualan secara tunai dengan sistem perpetual. Persediaan bahan baku. Pada saat akhir periode masih ada sisa persediaan bahan baku yang dapat digunakan untuk periode selanjutnya sebesar 45.000. Persediaan bahan penolong. Pada saat akhir periode masih ada sisa persediaan bahan baku yang dapat digunakan di periode selanjutnya sebesar 200.450. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.